Kali ini kita kedatangan tamu Luciana Dita Chandra. Ini sebenarnya temannya Basar sih ya, yang udah kenalan mungkin setahun lebih, 2 tahun lebih, Sar. Eh, yang sampai sekarang masih komunikasi dan mau untuk kita korek-korek nih soal cerita hidupnya dan soal pengalamannya. Halo Lulu, apa kabar? Halo, Sekarang baik. sekarang lagi sibuk apa lu? Kalian? Baik-baik, sehat-sehat. Sekarang lagi Sibuk sibuk apa apa di ya? tengah COVID? Sibuk kerja, sibuk beraktivitas. Eh, Banyak sih di organisasi, di kerjaan. eh, Kerjaan sekarang di mana lu? Eh, Kayaknya Bang Iyo udah tahu kan Oh di iya, mana tapi sih? yang nonton belum tahu loh. Iya, gue kerjaan di Bukalapak. Sebagai? Gue sebagai Public Policy and Government Relations. Oke, berarti itu ngurusinnya ke pemerintah ya? Iya benar, ke Dan pemerintah. di COVID gini, Eh, kerjanya jadi nggak ada dong? Atau tetap ada? Justru lebih banyak ya, karena kan kalau misalkan bisnis pada tutup, justru yang pada sibuk pemerintah ya di sini. Hmm. Entah itu bantuan sosial, entah itu pantau COVID dan sebagainya. Itu juga kita sebagai perusahaan e-commerce atau digital platform juga support mereka, entah itu di bansos dan di yang lainnya gitu. Oh gitu. Terus ketemuan dengan pemerintah jadi gimana? Bukannya mereka tutup ya kantor? Biasanya kan kalau government relations, kerjaan utamanya adalah nyambangin kantor pemerintah yang mereka Iya, bosan. bener. Iya, gue ngider gue sampai mereka bosen bener. Tapi Iya. menariknya adalah mereka mereka kan kebanyakan baby boomers ya, nggak kayak Oke. kita gitu. Jadi dengan adanya COVID ini mereka benar-benar dipaksa untuk apa-apa virtual gitu. Jadi kita juga ya agak terbantu sih ya, kayak misalkan tanda tangan MOU pun virtual gitu, terus meeting virtual, semuanya virtual. Jadi ya mungkin nantinya setelah ini juga mereka akan ada new normal sendiri ya untuk pemerintah gitu, untuk ya kalau misalkan kita kemana-mana gitu, keluar pulau ke segala macam kan costnya juga banyak ya Iya, betul betul. gitu. Dan selama ini Ada pemerintah uang yang lu dinas, ada yang minta lain gitu, nggak tahu. ketemu secara online, mereka biasanya oke-oke aja atau di saat meetingnya malah jadi agak gaptek gitu, enggak ya? Lu kalau lu lagi meeting online, lu lagi meeting online sama pemerintah, mereka baik-baik aja atau terlihat gaptek ketika lagi coba online meeting? Lucu-lucu sih, ada yang waktu apa meeting sama kita tuh mereka tetap barengan kan gitu, ada yang tetap barengan dalam satu ruangan. eh, Mereka coba minum gitu tapi pakai masker. Oke. Oh, dan videonya nyala ya, jadi kentara banget ya. Iya, terus ya banyak sih yang nggak gaptek sih, cuma kalau udah sekitar 50-an ke atas ya pastinya mereka bingung. Tapi lucunya tuh kayak kemarin kita meeting halal bihalal karena habis lebaran. Dengan Meeting halal bihalal online maksudnya? iya halal bihalal online Lah sama gimana lah tuh pemerintah. caranya? Serius, pakai Zoom halal bihalal online dengan berbagai kedutaan besar, kementerian, terus pemimpin daerah, gubernur, wali kota, sebagainya. Itu tuh benar-benar kayak lo ngelihat rapat DPR kan yang pada tidur gitu, tuh juga ada yang tidur di depan kamera gitu. Oh ada, oke, 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 oke. Selama ini sih gua meeting sama pemerintah kebetulan nggak pernah ada yang sampai ketiduran ya, tapi itu menarik. Iya, iya lucu sih. Maksud gue kenapa nggak videonya dimatiin dulu aja gitu. Ah iya Kayak iya mereka iya. beneran tidur di Ya, depan kamera, lucu banget sih. oke. Terus selain sibuk kerja, lu tadi bilang sibuk organisasi. Sekarang Iya. organisasinya apa aja lu? Gue di Pemuda Katolik Indonesia Hmm? gitu, terutama di Komda DKI Jakarta. Gue juga sebagai ketua bidang apa
ekonomi kreatif. Hmm. Terus gue juga di organisasi lintas agama yang Hmm. dalamnya itu ada teman-teman dari semua agama dan kepercayaan ya, termasuk Konghucu, teman-teman Syiah segala macam itu ada di situ. Nah, gue di sana bareng teman-teman juga banyak ngelakuin webinar sih gitu. Kita apa ya, kalau bahasa orang-orang Muslim mungkin syiar toleransi ya Oke. gitu. Gue juga sekarang lagi galang dana juga bareng mereka, terutama teman-teman dari Gus Durian untuk memperhatikan para perempuan dan anak sih lebih Ini tepatnya karena lu aktif di kegiatan kayak gini itu udah lama atau baru-baru aja? udah lama sih, udah Berarti lama. udah mulai dari zaman kuliah atau setelah lulus kuliah? Dari zaman kuliah emang gue udah aktif di gereja karena kan kalau untuk lintas agama ini pasti comotan atau perwakilan dari masing-masing apa ini ya kan tempat ibadahnya gitu. Oh, oke. Dulu lu kuliah di mana lu? Gue kuliah di Atmajaya Jogja. Emang besar sampai gede apa sampai lulus kuliah di Jogja enggak? Enggak, gue dari kecil di Bandung, terus gue SMA boarding school homogen, cewek Hmm. semua gitu. Mungkin pada tahu lah yayasannya Tarakanita lah pasti ya. Di mana? Di Jogja? Iya di Jogja. Gimana tuh rasanya boarding school sih homogen cewek semua tuh? Seru sih. Gimana ya? Mungkin pas gue masuk ke sana tuh banyak yang nangis karena kayak kebebasannya direnggut mungkin ya. Iya, Tapi iya, iya. buat gue itu lebih bebas. Bentar. Kenapa jadi lebih bebas? Gue senang banget waktu di sana. Gue bingung kenapa mereka nangis gitu karena gue tumbuh dari keluarga militer kan, Ah, anak yang lolong, baiklah. yang otoriter gitu kan. Jadi Ya. jauh lebih bebas di asrama ketimbang di rumah gue sendiri. Bukannya di asrama pengawasannya juga cukup ketat ya? Enggak Cukup begitu. ketat tapi lebih ketat di rumah gue. Jauh lebih Wow, ketat. oke. Jadi kalau orang lain ngirim anaknya ke boarding school biar biar lebih disiplin, mungkin lu malah jadi lebih bebas ya? Iya, makanya gue tanya dulu boarding school-nya Taruna Nusantara di Magelang atau Ah, Tarki gitu. Kalau Taruna Nusantara mungkin sama aja gitu kan, gue lebih milih Tarki. itu kalau boarding school gitu rutinitasnya gimana sih? Lu harus bangun jam 5 pagi, terus ngapain, terus sekolah atau sama kayak di rumah aja? Gue satu kamar itu waktu beda-beda ya, dari ada yang 10 orang satu kamar, ada yang 4 orang satu kamar. Jadi semakin banyak lo sekamar sama orang, makin pagi. Jadi waktu gue kelas 1 ya gue bangunnya jam 3, Hmm? mandi jam 3. Biar kakak kelasnya bisa mandi nggak telat kan. Karena mereka pasti Oh, akan mandi jam 6. Kalau misalkan 10 orang kan berarti harus dibagi kan. Gue masih kelas oke, 1. Jadi udah gue oke. 3. Rasio Gitu. siswa sama jumlah kamar mandi berbanding terbalik ya? Iya, satu kamar mandi. Walah, oke. Terus lu jam 3 pagi bangun, terus sekolah mulai jam? Sekolah mulai jam 7. 7 Wah, kurang anjir. lah. Iya, lu makannya kan gitu. Tapi cewek semua sih, enak sih. Maksud gue justru di situ gue menemukan apa ya, diri gue sendiri, apa yang gue mau, bahwa lu sebagai perempuan juga uh, apa sih yang lu bisa lakuin gitu. Itu gue di situ sih. Dan apa namanya? Itu memang sekolah itu dari dulu homogen ya? Belum berubah sampai sekarang. Iya, belum berubah. Kalau kalau menurut lu sekolah homogen itu masih masih bagus nggak sih untuk anak-anak zaman sekarang? Ini dari kalau dari sudut pandang gue sih beda-beda mungkin ya tiap orang, karena gini, kalau gue sendiri kan gue orangnya dulu insecure Oke. dan introvert zaman dulu. Jadi Hmm. introvertnya itu apa ya? Gue apa-apa tuh lebih suka sendiri segala macam. Nah, ketika lo di asrama, dan asrama itu kan nggak mungkin yang campur ya, pasti juga dipisahkan. Kalau misalkan sekolahnya pun nggak homogen gitu. Nah, di Hmm. sana tuh lo benar-benar berkompetisi juga gitu secara pelajaran, secara kehidupan. Lo nggak nyuci, yang lainnya nyuci itu rasanya gimana sih? Di sini Ah, gitu. Terus nah. gue males belajar misalkan, tapi ada jam pelajaran dan semuanya pada belajar. Terus di sana
misalkan lo nilainya berapa segala macam, itu tuh kan benar-benar udah kayak satu rumah, satu kakak gitu kan. Yeah. Jadi benar-benar lo terpacu di situ sih. Kalau lo di rumah sendiri mungkin beda ya. Oke. Oh, Dan jadi sebenarnya dulu lu kenapa tiba-tiba nyasar ke boarding school? Lu pengen atau disuruh? disuruh, gue dikasih Disuruh. pilihan Taruna Nusantara Hah? atau itu Terus Homogen School. akhirnya kenapa milihnya Tarakanita tuh? Kenapa Karena nggak Tarun? gue pemalu Ah, banget dulu. Gue dulu ah, pemalu. Terus kalau sama lawan jenis mungkin gue masih nggak bisa berkreasi secara ya as myself lah gitu. Terus akhirnya gue oke. pikir mungkin di Homogen School dengan semuanya cewek, gue lebih bisa berkreasi dan mengungkapkan diri gue gitu. Dan ternyata benar. Dan mereka benar-benar membantu kita banget untuk ya keluar sebagai jati diri kita yang asli gitu. Oh, oke oke. Terus akhirnya lu memutuskan untuk lanjut di Jogja ya? Kenapa nggak balik lagi ke Bandung untuk kuliah atau ke Jakarta atau ke kota lain? Gue juga bingung kenapa waktu itu gue ke Ya. Bandung. Kenapa lah coba nggak Gue balik ke Bandung atau? kayaknya Jogja tuh kayak 3 tahun di sana dan itu di asrama tuh kayak kurang aja buat gue. Oke. Emang apa yang spesial dengan Jogja tuh? Kotanya enak kan lebih dingin Bandung, bukan? Iya benar, Iya. benar. Udaranya enak banget di Bandung. Cuma kalau di Jogja tuh kayak lo lebih bebas. Satu lagi lebih bebas. Itu kuncinya di situ ya. Ini biasanya Iya, masalah anak kolong begini nih. iya kan. Lu tahu kayaknya udah ini ya. Maklum anak kolong Pengalaman. juga, anak kolong Oh juga. iya, oh iya. Oh wow. Iya. Oke. Jadi karena lu pengen lebih bebas, akhirnya lu memutuskan kuliah di Jogja ya. Iya, tapi lucunya gue sebelum pindah ke rumah sendiri di Jogja, gue disuruh ngekos di tempat tante dan om gue yang kolong juga gitu. Maksudnya yang militer juga. Ya Oh, elah, biasa. sempet berapa lama tuh? Sempat 2 tahun lah gitu. Cuma Oh, akhirnya gue memaksa untuk ya udah mendingan gue rumah sendiri gitu sama adik gue. oh, ada lu juga kuliah di Jogja. Iya, akhirnya dia kuliah di Jogja. Oke, lu waktu itu kuliahnya di mana? Apa? Atmajaya. Iya, FISIP Visip, Atmajaya. ngambil apa? Ilmu politik, HI. Ilmu komunikasi, Oke, jurnalisme. waktu itu kenapa? Mau jadi wartawan? Gua mau jadi penulis waktu itu. Gue juga bingung. Oke, kenapa nggak masuk Jadi sastra waktu itu? iya nggak tahu kenapa ya. Cuma gue waktu itu gue suka dengan dunia magazine dan Oh, oke. penjurusan gue udah tahu gue pengen ke jurnalistik gitu dan ketika ditawarin untuk bekerja di stasiun TV gue sih better enggak gitu karena gue lebih suka nulis. Akhirnya gue lebih lama di dunia magazine. Oke, jadi lu waktu lulus langsung kerja di mana tuh? Gue belum lulus udah kerja sih tepatnya, Wih, jadi gue lama. luar biasa. Apa Jadi lulus gue, lama? iya gue lulusnya telat gara-gara kerja. Bentar. Definisi telat tuh relatif loh. Oh iya, Berapa lama lah kenapa? lulus? Gue, kita kan harusnya lulus 4 tahun ya, Enggak atau harus 4 kurang, tahun sih sebenarnya. atau 3,5 lah ya. Oke. Gue itu 6 tahun apa ya? Oh, tuh Sar. Soalnya kenapa bilang relatif itu karena bencornya Basar sama gue. Kenapa emang? Kita di atas 5 tahun semua lulusnya. Oh sama dong, gue kan 6. Nah, kita 7. Oh iya, ya Betty lah ya, beda tipis. Terus akhirnya lu lulus apa tadi kerja sebelum lulus sudah kerja di mana lah tuh? Iya, kita kan diharusin magang. Gue magang di Kompas Gramedia, Oh, di mananya? di Majalah Hai. Oh, majalah KG Majalah. Berarti yang di Kebonjeruk ya? Iya bener, Oke. di Majalah Hai. Nah di situ setelah di Majalah Hai, gue disuruh lanjut di sana. Cuma waktu itu gue belum lulus kan. Terus gue pikir gue kalau sambil bolak-balik bimbingan ke Jogja, wah boncos juga gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk nanti aja deh habis lulus gue balik ke sini gitu. Terus gue di Jogja akhirnya ada majalah baru punyanya Suara Gama Radio.
kalau tahu ya punyanya UGM ya itu ya. Nah, akhirnya gue masuk lah di grup itu namanya My Magazine. Nah, selain Oh, itu perusahaan radio tapi punya majalah. dia perusahaan namanya PT Suara Gama Radio, tapi dia UGM Group gitu. Jadi dalamnya ada Oh, oke. radio, ada IO, ada magazine, ada guest house segala macam. Karena UGM kan lini bisnisnya banyak ya. Oke. Terus yang lu pelajari jurnalistik di kampus ketika lu jadi jurnalis beneran gitu itu nyambung atau enggak? Atau lu bener-bener belajar dari nol lagi? Untuk penulisan sih nyambung ya. Cuma kalau untuk cara lo mengumpulkan berita itu ya relatif ya, beda ya. Beda banget gitu. Apalagi akhirnya gue juga banyak, selain lifestyle, gue juga belajar politik, terus musik, dan sebagainya gitu. Kebetulan kalau kebanyakan anak-anak komunikasi itu beda kan dengan FISIP yang nggak terlalu melek politik ya. Kalau komunikasi itu justru kebanyakan mereka apatis gitu sama politik. Oh, oke. Maksudnya karena memang kultur kuliahnya begitu atau gimana? Mungkin ya gitu, karena selama gue kuliah tuh politik tuh kayak di framing negatif gitu. Ya lo harus memahami politik, tapi ya lebih ke jurnalistiknya gitu. Mungkin beda ya dengan anak-anak ilmu politik atau HI gitu. Cuma ya seperti itulah, akhirnya gue banyak belajar ilmu-ilmu baru di situ. Oke. Gitu. Dan akhirnya lu berapa lama tuh di majalah Suara Gama itu? Sekitar setahunan ya. Sampai lulus? Ya sampai gue lulus. Terus gue lulus, akhirnya gue ke UKP 4. Oh, UKP 4. Zaman SBY ya? Itu waktu itu bosnya siapa tuh? Adalah. Adalah. Ntar, dari radio majalah, lu sebagai jurusan ilmu komunikasi, jurnalistik, sempat kerja di radio, kenapa nyasar jadi ke UKP 4? Kenapa nggak coba nyari di Kompas Gramedia lagi atau gede? Iya, waktu itu kan selain karena realistis aja, selain karena lo tahu gaji jurnalis berapa. Oh iya. Yoi, gue waktu itu digaji 80.000 per hari di kompas.com. Iya kan, ya ampun, gue waktu gue bandingin sekarang anak internship di Bukalapak gitu sama gue dulu internship di Kompas. Jauh banget. Jauh banget. Aduh, kenapa gue dulu mau gitu dalam hati gue. Tapi ya banyak lah yang... gue senangnya tuh waktu gue di sebagai jurnalistik ya, kita banyak ya dapat banyak channel, maksudnya network kita banyak ya, luas jadinya gitu. Betul. Nah, kenapa gue masuk sana? Waktu itu gue kebetulan skripsi gue tentang nasionalisme. Oke. Jadi lebih berbau politik. Jadi emang gue kayak lebih udah pengen terjun ke sana gitu. Nah, as you know, teori nasionalisme itu belum ada. Oke. Gue nyari banget gitu kan, kita harus ada landasan teori. Gue nyari banget, dibantuin beberapa dosen lah gitu, termasuk dosen-dosen HI ya, karena kan itu lebih ke politik. Sampai akhirnya gue dibantuin salah satu dosen HI yang akhirnya jadi bos gue di situ, di zamannya Pak SBY. Di UKP 4 ya? Sampai ke DPR. Waktu itu di UKP 4 akhirnya jadi ngerjain apa aja tuh? Media sih gue. Oh, jadi apa semacam humasnya? Iya semacam itu. Terus gue ngerjain in-house magazine-nya karena mereka kan punya in-house magazine. Terus berhubungan dengan para wartawannya gitu. Okay. Jadi ngurusin magazine-nya iya, rilisnya iya, press con-nya iya, ya humasnya seperti itu. Dan lu bertahan berapa lama lah tuh di situ? Sampai Pak SBY ini ganti jabatan. Gue pindah ke DPR, bareng salah satu anaknya dia yang di DPR. Jadi lu emang udah nggak mau lagi tuh ya terjun ke dunia media tuh, udah males banget ya? Kenapa jadi nyasar ke DPR lagi tuh? Ih, bukan males. Gajinya kecil ya? Iya. Seandainya gaji di media gede, lu mau balik lagi lah ya? Mungkin. Ya, lu gimana?
Itu yang ketawa-ketawa aja dari tadi ngomong dong gimana di media. Akhirnya lu ke DPR. Iya. Lu jadi apa? Tenaga ahli? Tenaga ahli per anggota atau fraksi? Anggota. Oh, anggota. Oh, lu bisa nyebut namanya nggak? Salah satu anaknya itu Pak SBY. Anaknya. Oh, salah satu. Oh ya, nggak usah disebut ya namanya, tapi salah satu anaknya SBY ya. Iya. Waktu di situ kerjanya mirip nggak dengan UKP 4? Apakah lu ngurusin medianya dia atau disuruh baca RUU terus lu kasih briefing dan lain-lain? Literally semuanya sih, semuanya. Jadi, semua. Iya, yang namanya tenaga ahli itu emang dia harus bisa analisis rancangan undang-undang, terus kan kita ada ini ya konstituen. Nah, konstituennya itu kan ada program-program pemerintah yang harus dijalankan. Nah, itu kita yang juga jalanin strateginya gimana. Misalkan dia kan ada 5 kabupaten ya. Jadi misalkan program ini apakah terlaksana di 5 kabupaten itu gitu. Jadi banyak program yang harus dijalankan. Terus juga medianya tetap masih. Dia juga itu akhirnya lu nempel ke dia ya? Maksudnya dia pergi kemana lu harus ikut? Iya. Lu harus standby 24 jam juga? Semua tenaga ahli gue rasa seperti itu sih. Oh, oke. Iya. Itu emang apa namanya? Hal yang harus dilakukan sama tenaga ahli ya. Lu nempel kemana-mana, ikut kemana-mana, dan harus standby 24 jam. Sepertinya iya. Gue tanya yang lain tuh juga seperti itu sih. Oke. Lu ada cerita-cerita aneh nggak waktu zaman tenaga ahli? Cerita lucu gitu? Gak usah yang sensitif. Gak usah yang sensitif. Yang lucu-lucu aja. Bisa kelakuan anggota DPR lah yang aneh-aneh. Atau tenaga ahlinya yang juga aneh-aneh gitu. Menemukan tenaga ahlinya kita tahu nih tenaga ahli ini dari fraksi mana kita tahu biasanya itu tuh ada ciri khasnya. Jadi misalkan lo pakai tas merek gitu. Oke. Merek terus semuanya merek itu pasti fraksi Golkar. Oh gitu. Stereotip ya biasanya kayak gitu tapi biasanya juga gitu. Terus roknya mini gitu misalkan, ini salah satu fraksi gitu, gue nggak berani sebut. Oke. Oh itu stereotyping tenaga ahli gitu ada ya? Ada. Itu gitu. Cupu ada lagi partainya? Ada lagi partainya gitu. Terus ya kalau yang rapi berjilbab gitu ada juga kan pasti. Gitu. Oh iya. Gue karena ini disiarin jadi gue nggak bisa ngomong. Apa. Tapi sebenarnya kritik-kritik dari masyarakat terhadap anggota DPR yang pemalas, tukang tidur dan sebagainya itu benar terjadi nggak sih? Atau itu cuma sedikit sampel yang kemudian di blow up oleh media aja sih? Gue rasa itu oknum aja sih. Oke. Jadi Bang Basar ketawa-ketawa aja nih. Itu jadi kalau misalkan bos gue sendiri bisa dibilang bahkan kan kita punya namanya biaya reses itu ya untuk ketika kita kunker ya ke mana ke daerah pemilihan dapil. Iya, nah itu tuh dia nombok dari uang reses itu dia masih nombok lagi. Karena yang dibawa banyak. Enggak sih, karena bener-bener misalkan yang harus dia kasih bansos gitu, misalkan berapa, dia nggak mau cuma dikit. Jadi dia nombok pakai duitnya sendiri gitu. Oke. Yang gue tanya ke beberapa anggota yang lain ya ada juga yang kayak gitu, tapi ada juga ya sesuai pagunya, sesuai ya segitu dikasihnya ya dia kasihnya segitu. Atau bahkan mungkin ada juga ya, gue dengar sih ada juga yang malah nggak iniin sama sekali gitu mungkin. Oke. Terus sebenarnya kalau anggota DPR itu ketika dia lagi di sana benar-benar fokusnya itu hanya ngebahas undang-undang dan kemudian ke dapil. Jadi bolak-balik gitu aja ya. Sidang komisi, sidang panja, terus balik ke dapil. Atau ada kegiatan lain sih? Kewajiban mereka yang lain tuh ada nggak sih? Ya, mostly itu sih ke dapil, terus kunjungan ke luar negeri misalkan, sidang komisi, sidang paripurna gitu sih. Teman-teman gue bilang kalau you don't have to see the sausage how the sausage is made,
Itu soalnya kalau lu nanya soal undang-undang dibuat tuh lu bakal jijik gitu ngeliat. Itu bener gak sih? Bahwa banyak intrik-intrik kotor yang ada di balik pembuatan undang-undang. Lu kan juga ngurusin government tuh. Lu ngurusin public policy, lu berarti kan ngurusin undang-undang ini juga kan, alkohol. Jadi menurut lu gimana? Kan gue nanya duluan ke lu. Enggak sih, maksud gue nggak bakal bilang kayak gitu ya. Cuma banyak yang harus diadvokasi gitu kan, nggak cuma satu dua pihak yang diadvokasi gitu. Ya Hmm. sebenarnya ya no comment deh. Oke, oke. Tapi itu proses proses pembuatan dia akhirnya menjadi undang-undang disetujui oleh paripurna itu ribet nggak sih? Ribet lah, ribet banget. Kayak misalkan sekarang RUU PDP apa sih? Yang pernah lu jalanin deh RUU apa waktu itu? Ada berapa banyak? Banyak ya. Cuma sekarang yang kayak misalkan gue sekarang kan di Bukalapak, kita kan Hmm. juga bertugas untuk mengawal dan mengadvokasi Ya, undang-undang yang berkaitan dengan digital platform ya. Kayak ya, ya, misalkan perlindungan data pribadi gitu ya, atau keamanan cyber. Ini ya. dulu RUU perlindungan data pribadi ini udah sampai di close nggak jadi. Hmm. Terus abis itu sekarang kan udah pergantian anggota. Hmm. Itu akhirnya sekarang masuk prolegnas tahun ini lagi gitu. Prolegnas yang ke 2019, 2020 masuk. Iya masuk lagi gitu. Jadi Oke. kan artinya ya sebenarnya kita butuh cuma ya banyak, bukannya visi ya, tapi banyak banget yang harus dipikirkan untuk menerapkan undang-undang. Kalau misalkan itu sebentar justru aneh. Oh iya iya. Biasanya Iya kalau kan? undang-undang sebentar tiba-tiba disetujui itu biasanya bermasalahnya panjang tuh. Iya, bermasalahnya panjang gitu. Justru gue setuju sih kalau misalkan emang ribet, emang harusnya seperti itu kan, kita Nah, harus uji publik juga. Apakah publik setuju salah satunya waktu dengan itu undang-undang tersebut yang gitu. yang yang bikin heboh tuh undang-undang halal tuh. Di ujung tiba-tiba keluar sampai sekarang masih bermasalah. Lu waktu itu ikut ngerjain nggak tuh undang-undang halal? Wah, enggak gue. Oh lu enggak? Lu komisi berapa sih waktu itu? Enggak. Sempat komisi 1 sama komisi 10. Komisi satu tuh luar negeri telekomunikasi bukan sih? Keamanan, iya Keamanan ya? komunikasi. Ya, kalau komisi 10 tuh pemuda, Muda ya? pendidikan. Oh, iya. Itu sama susahnya atau lebih susah komisi satu? Atau lebih susah komisi 10 malah? Nggak ada yang lebih susah mana sih, tapi justru unik aja, setiap komisi unik-unik, jadi kayak pembelajaran gitu. Lo bener-bener harus belajar semuanya kan, karena kayak komisi 1 ya mungkin itu bidang gue waktu kuliah gitu, tapi ketika lo masuk komisi 10 lo bener-bener harus belajar pendidikan dan semuanya kan. Itu berarti anggota parlemen tuh memang bisa dipindahkan dari komisi ke komisi terserah sama si fraksinya ya? Iya. Nggak Eh, berarti ketika lu pertama kali terpilih masuk komisi satu sampai masa jabatan habis di nggak situ terus ya? bisa bisa berpindah sih, bisa berpindah. Oke. Terus akhirnya yang membuat lu pindah ke sektor swasta, kenapa lu? Udah bosen dengan intrik politik? Enggak. Juga di sektor Kalau swasta bikin intrik politik lagi. iya, enggak, gue tahu. Maksudnya itu menyenangkan, tapi gue pengen tahu juga dari sisi swasta tuh seperti apa. Apalagi kan lagi booming banget ya startup Mm-mm. Mm-mm. digital platform tuh lagi booming banget. Gue merasa sangat ketinggalan kalau misalkan gue nggak terjun di situ. Oke, Jadi waktu di sana itu gue juga ngurusin UKM gitu. oke. Gue diminta untuk bikin satu organisasi atau yayasan yang Mm. membina seluruh UKM fraksi tersebut dari Mm. Indonesia, dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua gitu. Nah, Oke. akhirnya gue banyak bekerja sama dengan e-commerce, dan waktu itu ketua IDEA gitu, ketua IDEA-nya datang segala macem, dan dia banyak uh, diskusi lah sama gue. Akhirnya gue terinspirasi lah dari dia. Wah, ini kayaknya gue emang harus, kalau emang gue peduli akan ini, gue harus masuk juga di dunia digital
karena semuanya kan sekarang tentang digital ya, kayak sekarang kita ini gitu kan. Kalau misalkan gue nggak menjalani itu, gue cuma belajar dari luar, gue kurang lah, kayak kentang banget sih, ya udah langsung terjun aja, walaupun kayak susah banget asli. Pertama kali gue terjun di dunia digital yang gue udah lama banget di, bisa dibilang birokrasi kan, itu tuh susah banget. Yang perbedaan mendasar ketika lu biasa di dunia birokrasi pemerintahan dengan dunia swasta apa lu? Kalau lo meeting aja misalnya itu tuh kalau di pemerintahan bisa berjam-jam kan. Ya. Kalau di mana startup digital itu kalau lu bisa 10 menit ya 10 menit. Oh, dari durasi meeting aja udah kerasa banget bedanya ya? Iya, terus semua pelaporan itu lewat digital. Terus Okay. Lu tracking tugas lo tuh lewat Sistem yang Trello mereka gitu. kan? Ya. Gitu, ada sistemnya lah gitu. Terus grupnya juga untuk keamanan pribadi. Gue nggak tahu ya kalau di politik sekarang apa untuk internal seperti apa, apakah masih pakai WhatsApp atau enggak. Cuma kalau di digital kita pakai platform-platform messenger yang emang terpercaya, nggak susah lah buat dihack atau diretas gitu. Apa Jadi lo? Telegram? kayak Slack. Kalau Telegram termasuk yang bagus sih, makanya kan ISIS pakai Telegram ya. Iya betul. Cuma Lu ternyata pakai itu Slack jadinya ya? Untuk chatting iya, pakai Slack? pakai Slack. Oke. Gitu. Terus enkripsinya juga banyak banget. Gue diajarin nyimpen dokumen itu supaya nggak dihack tuh, gue diajarin juga gitu. Karena kan kayak misalkan kita tahu salah satu digital platform kemarin juga baru dihack ya, gitu. Padahal itu udah enkripsinya juga udah Ini ya, oke banget. pesaing ya? Toko sebelah. Ya. Emang kalau waktu zaman lu di DPR ataupun di lembaga pemerintahan itu hal-hal yang sifatnya privasi kayak gitu tuh nggak diperhatikan ya? Berceceran aja gitu kemana-mana? Bukan nggak diperhatikan, kita sangat memperhatikan. Mungkin sampai sekarang mereka juga developing ya, cuma mereka nggak terlalu banyak menggunakan teknologi itu aja. Oh, Jadi tergantung masing-masing anggota kan, karena di sana kan bosnya banyak jadinya. ya. Lu di DPR tuh dulu tenaga ahli ya berapa sih? Setahu gua kan yang dibayarin sama DPR 2 ya? 3. Oh 3 yang dibayarin ya? Dan setiap anggota DPR itu boleh nambah sendiri kan? Boleh Dengan nambah, duit tapi pakai duitnya sendiri. Kalau lu berapa? Tetap 3 atau ada lebih banyak lagi? Ada banyak, tapi yang banyak ini untuk dapil. Jadi Okay. makanya gue bilang dia sangat concern dengan dapilnya, sehingga masing-masing dapil itu punya korlapnya sendiri. Oh, oke. Ya, Itulah yang dianggap tenaga ahlinya yang dia bayarin sendiri ya? Oke. Jadi kalau misalkan di dapilnya itu konstituen ada yang mau komplain atau ada nyampein aspirasi, itu bisa langsung ke grianya dia, ketemu sama korlapnya. Kabupaten tersebut gitu. Dan lu sekarang akhirnya di Bukalapak udah berapa lama lu? 2 tahun, baru kemarin 2 tahun. 2 tahun. Lu apa namanya? Setelah lu 2 tahun di sektor swasta ya, ke sektor swastanya yang digital gitu lagi, bukan yang konvensional punya pabrik. Lu ada kepikiran untuk balik lagi nggak untuk ke DPR? Atau males? Mungkin dari segi finansial enggak lah ya. Sotoy nih. Enggak sih, ini sebenarnya bukan terlepas dari segi finansial, walaupun ada juga gitu. Cuma ini waktu gue memutuskan untuk kesana tuh bener-bener gue pengen mengembangkan karir dan pengetahuan gue, karena gue bilang juga ke bos gue, mungkin someday gue bakal balik, tapi gue bakal balik nggak sebagai posisi gue sekarang, maybe sebagai anggota DPR. Okay, that's ambitious. Nice. Oh, bentar. Itu pernah terbersit ya di dalam pemikiran lo untuk menjadi anggota DPR itu? Terbersit atau masih sampai sekarang? Masih. Nice. Maksudnya, lu terbersitnya jadi anggota DPR atau jadi politisi? Gue sebenarnya lebih ke kepala daerah sih. Kepala daerah. Oke. Cita-cita ini cita-cita lah ya bisa kita sebut. Cita-cita ini tuh mulai kapan tuh? Terpantiknya tuh mulai kapan?
sebenarnya udah dari gue kuliah ya, jadi kayak gue tuh kenapa gue masuk ilmu komunikasi, kenapa nggak ilmu politik atau HI aja gitu. Gue juga bingung waktu itu. Karena gue kayaknya nggak tes deh waktu itu masuk Jalur prestasi ya? iya, jadi gue Wah, ya udahlah gitu. encer nih. Enggak juga. Terus ya udah akhirnya gue pikir ya emang gue suka politik sih gitu. Gue suka politik dan kenapa gue lebih milih kepala daerah ya menurut gue lebih menantang aja untuk mengembangkan suatu daerah ya sebagai kita kepalanya gitu. Karena lo kalau lo sebagai anggota DPR ya banyak anggota DPR yang lain tapi lo nggak owning itulah gitu. Oke. Dan lu ada spesifik ke daerah khusus, mau wali kota Bandung gitu, balik ke kampung halaman atau balik ke Jogja? Keluarga gue orang Magelang. Oh, keluarga lu sebenarnya Magelang ya? Kebetulan aja karena anak kolong jadi lahir di Bandung ya? Dia di Cimahi sih sebenarnya. Oh, itu anak kolong sejati itu. Iya, Cimohai. Di Cimohai ya. Iya, emang ya. Dulu Anak ya. kolong sejati anjir. Iya ya. Iyalah, anak kolong sejati itu harus pernah tinggal di Bandung atau Cimahi atau lahir di Bandung atau Cimahi. Oh, ini Wajib gue itu. rumah gue di ini cuy, di depannya taman lalu lintas yang banyak banci. Gue gaulnya dulu dari kecil sama banci yang pakai pisau. Ini Taman Lalu Lintas Bandung kan? Iya, taman lalu lintas Bandung. Lu yang di Jalan Bali, Kalimantan? Enggak, Belitung. Oh, Belitung. Ya. Oke. Kalau gue di Gudang Utara, cuy. Itu di mana? Itu geng anak kolong yang sedikit lagi ke sebelah sana itu. Oh, oke. Terus kenapa lo nggak jadi anak kolong? Kenapa nggak melanjutkan? Karena gue dari kelas 1 SD udah pakai kacamata. Oh, kan bisa lasik. Banyak tau yang lasik. Risk and reward ratio-nya nggak sebanding. Iya sih, benar. Iya. untuk lasik dan itu harus hitung ROI ya? Iya. Menurut gue nggak sebanding, harus zaman dulu gue SMA ngeluarin lasik gitu ya. Terus untuk masuk jadi akmil nggak, itu balik modalnya kapan tuh Pak? Iya, oke. Lu jadi ada niat untuk jadi kepala daerah. Nah, berarti karena keluarga lu di Magelang, lu mau balik lagi ke Magelang? Sebenarnya. Oke. Dan sekarang nih lu udah mulai nih untuk membangun modal politik lo di sana? Gue belum membangun modal politik, tapi yang gue bangun modal hati dan modal ilmu dulu. Sedap. Lu pernah nggak sih bikin planning gitu misalnya? Oke, tahun sekian gue di DPR, tahun sekian gue masuk private sector, tahun sekian gue ngapain, sampai akhirnya tahun sekian gue jadi politisi dan jadi kepala daerah. Ada, tapi gue pikir kalau lo mau masuk situ tuh lo harus tuntas dengan diri lo sendiri kan. Itu berarti termasuk apa? Untuk penghasilan, keuangan? Iya, termasuk secara psikis, secara penghasilan, dan gue merasa gue belum. Oke. Gue belum tuntas gitu. Ya untuk secara penghasilan dan ekonomi pun gue rasa makanya kan kebanyakan politisi itu pebisnis ya. Ya. Dan bukan lo masuk terus lo nyari bisnis gitu loh. Oke. Tapi lo emang udah settle gitu dengan bisnis lo, udah itu sebagai modal lu untuk ngebangun suatu daerah, atau ya ketika lo jadi anggota DPR juga seperti itu gitu. Kemarin gue ketemu sama salah satu anggota DPR yang inspirasional banget, dia udah oke banget di salah satu daerah gitu. Bahkan dia bukan seorang dokter, tapi dia membagikan gratis kayak kartu sehat gitulah di situ, tapi dia secara personal, secara swasta gitu. Oke. Dan niat dia untuk masuk ke DPR RI itu ya untuk lebih mengembangkan itu gitu di daerahnya sendiri dengan dibantu negara. Itu tuh gue nggak banyak sih nemu yang kayak gitu. Maksudnya dia udah punya something,
kemudian dia masuk ke politik gitu. Jadi bukan untuk mengembangkan bisnisnya, tapi ya untuk mengembangkan daerahnya. Ketika lu waktu itu jadi tenaga ahli, lu kebaca nggak sih bahwa sebenarnya ongkos politik di Indonesia itu mahal, dan lu merasa siap nggak untuk membayar semua ongkos politik itu satu saat nanti? Atau lu merasa itu terlalu mahal dan harusnya nggak setinggi itu? Gak seharusnya setinggi itu sih. Maksudnya ya makanya lo kan harus punya elektabilitas yang oke. Kalau lo punya elektabilitas yang oke, reputasi lo oke, ongkos politik lo nggak akan semahal itu juga gitu. Ya Jadi lu makanya sebenarnya menganggap bahwa ongkos politik sekarang yang kayak misalnya orang untuk di DPRD kabupaten aja, bahkan DPR kabupaten yang bukan Pulau Jawa itu bisa hampir lebih dari 500-an juta, itu iya terlalu tahu. mahal ya? Iya mahal sih buat gua sih. Mungkin buat mereka mungkin nggak mahal ya. Mungkin kalau buat gua kemahalan gitu. Relatif kan mahal gitu. Ya, ya Tapi betul. siapa ya kemarin? Hengki Kurniawan ya. Dia cerita ke gue ongkos politik dia untuk campaign dia sebagai sekarang wakil wali kota itu nggak lebih dari 100 juta apa ya waktu itu. Gue lupa berapa lah. Tapi itu murah banget. Intinya kalau dibandingin yang lain itu murah banget ya. Berarti kan intinya dia udah punya elektabilitas. Makanya dia nggak butuh ongkos Itu politik semahal itu itu. lu dapat cerita itu karena dia memang sudah terkenal jadi gampang, atau karena kemudian 100 juta itu adalah uang pribadi dia yang dia keluarkan, tapi sebenarnya gede juga budgetnya, cuman dibayarin sama orang. Gue nggak tahu itu dibayarin siapa sih gitu. Karena gue nggak nanya. Cuma dia bilang ya untuk ongkosnya dia tuh segitu waktu itu gitu. Gue lupa lah. Pokoknya intinya relatif lebih murah gitu ketimbang anggota DPRD sekalipun gitu. Iya, iya, betul, betul. Teman-teman kita yang jadi calon anggota DPRD dan kalah itu itu Berapa? aja berapa ya si Mekar waktu itu habis berapa, Sar? Mekar sekitar berapa ya? 200-300 kali. Itu di Bali G loh. Itu kalah. Itu Kalah. Kabupaten. Di Kabupaten Bali G. Teman kita satu lagi, memang levelnya nasional sih ya, si Sahat untuk jadi anggota DPD, dia habis berapa ya? Habis 900. 900 untuk DPD dan tapi, kalah. Itu dari kantongnya dia sendiri. Enggak, tapi itu kan dari bantuan dari banyak orang gitu. Dia jadi menggalang kayak seperti kita lah sekarang nih galang donasi gitu lah, dia galang dukungan gitu. Tapi kan ya memang stres juga kali ya, expand-nya segitu. Dan lo kalau misalkan jadi pun lo jadi utang politik kan? Iya, makanya jadi ya itu bebannya kan setelah itu. Jadi lu kalau nanti mau itu, pertama lu akan menekan ongkos politik serendah mungkin, dan kedua nggak akan mau punya utang politik sama siapapun ya? Kalau atau itu utang politik itu wajar? Utang politik itu wajar asal ya emang itu sesuai gitu. Jangan lo misalkan lo dibantu sama siapa terus lo menempatkan dia di satu posisi yang bukan kapasitasnya dia gitu. Oke. Gitu. Jadi ya udah harus jelas dari awal sih menurut gue ya. Gitu. Nah kalau kayak gitu kan misalkan itu bukan duit dia gitu. Sekarang gimana dong? Ya mencoba mengembalikan uang yang sudah habis itu kayaknya sih. Iya. Nah misalkan nggak tahu juga deh gue. Iya. Gue kebayang kalau misalkan dia emang udah settle secara ekonomi sih itu bukan hal yang masalah ya. Iya betul. Yang apa namanya? Yang gua agak sedikit surprise adalah ya, kalau untuk anggota DPRD aja habisnya segitu ya, itu gimana lagi kalau untuk jadi wali kota ataupun bupati? Makanya banyak parpol yang nge-hire artis. Supaya murah ya? Ya itu udah pasti terpilih kan? Karena kenal. Lu selama udah pernah bekerja di politik praktis, memang keterkenalan itu jadi faktor utama ya? Terlepas dari dia bisa atau enggak, pernah bekerja di wilayah itu atau enggak? Iya. Jadi cuman gara-gara terkenal itu udah modal awal ya? Iya, karena kan itu elektabilitas lo dikenal. Kalau lo dikenal ya psikis orang ketika milih ya gue lebih milih orang yang gue kenal ketimbang ini siapa gitu. Bahkan ketika dia artis gitu ya? Iya.
Makanya kan banyak kan yang makin banyak fenomena artis masuk politik gitu. Ya, dulu sih biasanya artis tuh terkumpul di satu partai doang biasanya, di partai Sekarang artis nasional, tapi enggak, sekarang udah sekarang beda. banyak. Iya sih. Heeh, makanya kemarin ya kayak gitu deh. Oke, I jadi wish lu this is I wish this is an offline conversation so I can jadi, talk more. jadi lu bisa ngasih info-info insight yang nggak bisa lu bagikan secara online ya. Iya. Heeh. Oke, Sar, sama Rizdo, ada yang mau tanya nggak? Mungkin terkait cita-cita dia sebagai wali kota. Bentar, gue pengen nanya dulu. Di Magelang itu kabupaten kota sih? Gue lupa deh. Dua-duanya. Oh, ada kota Magelangnya ya? Iya, Ada wali kota perempuannya udah pernah ada belum? belum. Belum. Berarti kira-kira lu bakal jadi wali kota perempuan pertama di Magelang ya? Ada Amin. Ada Amin di sini, saudara. Amin. Sar, ada pertanyaan, Sar? Gue sih nggak ada pertanyaan, cuman kalian kan tadi ceritanya seru nih, sama-sama anak kolong kalian dua ya. Yoi. Nah, yang tadi cuman aku notice sedikit, dulu kan cerita soal kedisiplinan diterapkannya di keluarga oleh orang tua sehingga dia pengen banget sekolah keluar gitu kan, dan senang gitu. Nah, ada nggak sih memori yang diingat dulu waktu sama papa, waktu misalnya papa dulu kan disiplin banget orangnya nih, apa yang paling kamu ingat dari itu semua gitu? Yang harus lo tahu, gue nggak tahu ya kalau sama yang lain gitu. Bang Iyo gimana? Biasanya kalau tentara itu, yang lebih tentara itu istrinya. Oh, berarti sama mama ya? Iya, iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Betul sekali. Wah, nah, iya. Jadi kalau misalkan seorang ayah itu biasanya ya disiplin aja gitu. Kalau keras ya lebih keras mama gitu. Zaman dulu sih lebih ke ibadah juga sih. Jadi rumah gue tuh deket banget sama katedral. Jadi gue kalau kabur ya ke katedral gitu. Ya mau ngapain lagi, Dok? Itu keren banget sih. Kabur ke katedral. Biasanya orang kabur ke mall ya. Ini kabur ke katedral. Luar biasa. Kalau kita mau kaburnya kemana, Yok? Coba ya kedisiplinan seperti apa? Banyak sih, tapi banyak juga yang nggak gue lakuin. Tapi itu dari waktu dulu dapet itu dari papa sama mama itu akhirnya jadi ke bawah nggak sih? Ke sekarang ada gunanya nggak sih diajarin dulu disiplin dalam berbagai hal? Banyak pelajaran, banyak yang nggak harus gue tiru juga gitu. Maksud gue nggak nyambung sama sekarang, nggak nyambung. Kayak lo punya hierarki di keluarga lo, karena gue juga Jawa ya. Kalau di Jawa itu kalau lo lihat novel-novelnya Pramudia Anantatur, di situ juga jelas ya kayak seorang anak itu emang harus apa ya? Seorang ayah itu udah kayak Tuhan lah, istilahnya seperti itu gitu. Apalagi lo Jawa dan lo keluarga tentara gitu. Double kill, gitu kan, double kill ya. Iya. Tapi nggak nyambung komunikasinya. Batak jadi juga betul. Iya ya. Jadi menurut gue nggak bisa di kayak sekarang. Jadi dulu tuh banyak komunikasi yang berdasarkan hierarki aja. Jadi lo nggak terbuka secara hati. Itu pertama gitu. Terus di keluarga gue mungkin karena masih kolot dan konvensional, antara perempuan dan laki-laki itu sangat dibedakan. Oh. Makanya kenapa mungkin sekarang gue sangat terkesan feminis. Karena gue mengalami itu jadi kayak gini nih, misalkan gue lagi ngepel nih. Gue nanya ke nyokap gue kenapa adik gue main PS nggak ngepel. Terus jawaban nyokap gue adalah karena dia cowok, gue cewek. Oh. Ini ngeri banget ya. Tapi sama sebenarnya kayak seperti orang Batak tuh begitu loh. Jadi kalau misalnya aku punya teman nih, kakaknya nih berantem sama adiknya. Adiknya ini beda usianya lumayan jauh, ada 10 tahunan. Nah, waktu yang mereka berantem itu karena adiknya memang salah, gangguin kakaknya. Yang dimarahin sama bapaknya itu kakaknya, bukan adiknya. Karena dia akan bilang begini, dia akan bilang begini, lu jangan ituin adik lu, jangan marah-marah. Adik lu cowok, lu cewek, lu nanti dibawa orang, jadi lu nggak ada gunanya marah-marah sama dia.
dia yang akan lanjutkan keturunan gua gitu. Jadi begitu spesialnya memang, dan di situ ada yang memilukan bahwa strata laki-laki perempuan itu jomplang banget gitu. Betul. Sama berarti. Apalagi Sama. tentara ya, lu kebayang kan? Iya. Nah, gue dari SMA kelar itu gue udah disuruh nikah. Oh, serius? Iya, gue udah dijodohin sama tentara juga sih. Nah, terus? Gitu. Ya, gue sangat menentang. Karena gue pikir adalah ya udah gue cukup gue sampai SMP, setelah gue cabut dari rumah, ya udah itu urusan gue. Gue nggak mau nih urusan kayak gini nih juga diurus gitu, bukan sama gue gitu. Gitu. Lulus SMA udah disuruh kawin? Iya, tapi ketika kuliah semester awal lah. Rata-rata mungkin anak-anak 2000-an begitu juga, yo. Jadi mungkin Dan dia kayaknya masih shock. Dia masih shock. Bukan, shock berarti kan gue nggak melihat itu di keluarga gue soalnya saat itu. Iya. Oh iya. Lu punya adik atau kakak cewek nggak? Nah, gue bontot kakak gue 2 cewek, dan dua-duanya ya disuruh kawinnya ya pas sudah lulus kuliah gitu maksudnya. Jadi itu kaget, itu gue kaget banget kalau dengar lu masih kuliah aja disuruh kawin tuh. Maksudnya disuruh kawin saat itu atau 1 tahun 2 tahun kemudian, atau maksudnya ini jodoh lu sekarang, kalau lu lulus lu kawin sama ini? Oh enggak, sebisa mungkin ini jodoh lu sekarang. Kalau sebisa mungkin kalau lo bisa kawin sekarang ya udah kawin sekarang. Oh man. Lo lulus. Okay, that's surprising. Itu banyak loh anak kolong yang kayak gitu, dan maksudnya nurut-nurut aja. Tapi kan lingkungan gue Jalan Belitung itu bukan itu kurang kolong. Bukan komplek tentara. Ya itu rumah gue ya rumah gue, terus sebelahnya dokter THT, depannya banci. Jadi gue banyak bergaul sama banci, bukan sama anak kolong gitu. Jadi gue mindset gue tuh nggak ke sana gitu, nggak ke. Biasanya yang anak kolong banget tuh harus di komplek tentara tuh, baru anak kolong sejati itu. Iya, mungkin kalau gue di komplek tentara dan gue dipapar kayak gitu, mungkin gue oke-oke aja kali ya. Gitu. Oke. Lanjut, Sar. Gue itu aja sih yang gue mau tanya. Kalau yang lain gue udah tahu, soalnya gue udah sering ngobrol sama dia. Rizdo mungkin mau ditanya nggak? Kalau Rizdo ada yang belum tahu dari lo? Atau enggak lah. Yang sering ngobrol kan Bang Basar. Cuman tadi kok agak-agak ini lihat Bang Basar gaya rambutnya kayak Atta Halilintar sekarang soalnya. Jadi. Iya loh. Iya loh. Ini tahu nggak kenapa pakai? Karena rambutku tuh kan ikal-ikal nggak jelas gitu, jadi udah panjang banget, jelek banget tadi pas udah disisir, udah bolak-balik. Jadi kalau disisir lebih nggak jelek gitu ya? Siap. Pakai pomade dong tuh kayak Bang Iyok tuh. Oke. Aku mau nanya kalau Iyok mah udah baby face ya. Kampret. Ya, aku yang lebih umum nih, lebih umum aja deh ke kalau lu ya. Jadi manggil kakak ya, biar kesannya muda aku. Siap. Sialan, kita seumuran, wih. Jadi kan apa ya? Selama ini bidangnya kelihatan di situ ya, ada di dunia platform digital, terus anak muda, terus ya mengalami benturan budaya dengan lintas generasi. Nah kalau kan kita udah pada sering diomongin di banyak tempat lah ya, Indonesia itu kan bonus demografi, terus milenialnya sekarang, senial dan generasi Z-nya juga nanti akan melimpah banyak gitu ya. Menurut Lulu nih, kalau Lulu nih, selaku orang yang telah mengalami benturan antar generasi seperti yang diceritain tadi gitu. Nah, potensi milenial kita sebenarnya bagus nggak sih? Atau gimana sih secara real lah, maksudnya lebih daripada sekedar yang muluk-muluk gitu ya, bahwa kita bonus demografi yang demi ini. Tapi kalau dari selama ini berinteraksi, terus juga terutama kerja di platform digital, gimana ngelihat potensi milenialnya Indonesia? Gue ngeliat sekarang tuh kalau di platform digital kan ada anak milenial yang kayak gue, bukan lo, gue. Ouch. Ada juga post milenial gitu. Post milenial ini yang agak tricky gitu ya. Gue punya tim anak milenial juga, dan dia banyak komplain gitu ke gue, ke juniornya dia. Mbak, ini kayaknya problem post milenial nih gitu. Emang kenapa gitu? Karena lo bilang permisi aja nggak bisa, lo bilang maaf nggak bisa, lo bilang terima kasih nggak bisa gitu. Jadi
ada bagusnya mereka itu speak out, mereka straightforward, dan mereka lebih kritis dan paham teknologi, itu bagus. Bekalnya ada gitu. Cuma yang harus diperhatiin sih sepengalaman gue ya gitu. Ya itu sih apa ya? Itu apa namanya? Tata krama ya. Tata krama etika. Gitu. Gitu. Karena ya itu penting banget apalagi dalam hal karir, terutama kalau misalkan di divisi gue kan Public Policy and Government Relations, itu lu banyak berhubungan sama pemerintah, dan pemerintah itu banyak yang baby boomers juga. Kalau misalkan lo tiba-tiba yang saya urusin banyak nih, bukan bapak aja gitu, itu kan gawat. Iya, berpengaruh juga ke bisnis gitu. Pemerintah harus unggah-ungguh banget ya. Iya, harus unggah-ungguh banget. Oh, kalau enggak repot, nggak diajak ngomong lagi. Iya kan. Nah, harus bawa sajen. Iya, tapi ya menurut gue ya wajar aja kalau misalkan lo diituin sama anak kecil gitu kan, nggak enak juga ya gitu. Itu sih menurut gue. Oke, kalau gue itu. Silakan kalau ada yang lain. Sebentar. Kalau lu cerita post milenial itu, bahkan teman-teman divisi lu yang milenial komplain dengan post milenial, berarti apakah memang komplainan baby boomers ke milenial itu menjadi hal yang wajar ya? Wajar. Wajar banget kan ya? Wajar banget. Kadang-kadang gue sebelum ngomong ke mereka tuh gue ini lagi sih, kayak review lagi nih omongan gue bener nggak ya, gue memposisikan diri ke mereka gitu loh. Jadi menurut lo sebenarnya value apa sih, value orang-orang lama apa yang sebenarnya harus kita pertahankan, dan value-value apa yang harus sebenarnya kita buang jauh-jauh dan kita ganti dengan value yang baru? Yang harus dipertahankan yang pertama ya emang tata krama, dan apa ya, mereka tuh lebih banyak peduli satu sama lain gitu. Jangan sampai itu nggak ada zaman sekarang ya? Hah? Peduli satu sama lain tuh di post milenial dan milenial tuh kurang ya? Kayak karena lo udah punya teknologi, ketika lo asik dengan teknologi ya lo udah lupa detail akan temen lo kan gitu. Kayak lo kurang memperhatikan gerak-gerik mimik. Kalau gue sih memperhatikan ya, kalau misalkan gue ketemu orang, gue memperhatikan nih kira-kira moodnya seperti apa, jadinya gue bisa kayak gimana gitu. Nah itu kan lo kalau nggak memperhatikan gitu kan lo susah gitu. Ya. Seperti itu sih. Terus apa lagi? Value apa lagi yang kira-kira harus dipertahankan tuh? Ya mostly itu sih, yang lainnya gue banyak yang nggak relevan juga menurut gue. Kayak kawin muda udah nggak relevan ya? Enggak banget. Tapi gue lihat sekarang anak selebgram banyak ya yang kawin muda lagi. Kayaknya happy gitu kawin muda gitu kan, diumbar-umbar ke Instagram gitu, belum lulus kuliah, belum lulus sekolah gitu. Lagi happening lagi loh. Kayaknya lagi happening lagi loh. Itu post milenial kayaknya. Ya kan? Iya, udah umurnya udah muda banget kan. Iya. Selain berarti yang menurut lu itu masalah tata krama yang harus udah mulai tata krama itu menurut lu apakah ke yang lebih tua? Karena biasanya anak-anak zaman sekarang tuh bilang umur udah nggak masalah gitu. Ya udah sama aja gitu perlakuannya. Enggak, gue nggak setuju sih. Nggak setuju? Iya, ya emang harus ada kayak gitu. Nggak setuju sih gue. Okay. Ya lo sepinter apapun kalau misalkan lo nggak punya kayak gitu, kayak nggak ada nilainya sih buat gue. Oke, siap. Terus yang kira-kira menurut lo udah harus ditinggalkan jauh-jauh oleh orang Indonesia apa nih values-nya yang lama-lama selain kawin muda? Ngomongnya kawin muda mulu. Karena gue masih shock tadi. Gender sih ketimbang. Apa? Soal apa? Ya mungkin karena ketimpangan gender. Oke. Karena mungkin ini sih tadi kenapa, karena perbedaan gue dan almarhum kakak gue kan jauh 12 tahun. Kakak lu cowok? Cowok.
Jadi Oke. 12 tahun. Jadi ya beliau sudah tua dan mungkin pengen ngelihat anaknya cepat menikah juga kali. Oke, baik. Oke. Sama generasi sandwich gitu. Yang Oh, itu realita yang sekarang kita hadapi tuh. Menurut tuh iya, generasi sandwich itu adalah realita yang harus kita terima begitu saja, atau sebenarnya generasi sandwich itu sama sekali nggak baik? Sorry, yang nggak baik lah. jelasin dulu Lo dong kan ke generasi sandwich itu apa? jadi lo tuh harus berhutang ke ini lo gitu, ke orang tua lo segala macem. Dan menurut gue lo, ya ngapain lo ngelahirin anak lo Oke. gitu. Jadi ya dia punya fate sendiri yang harus dijalanin. Ketika dia nggak fully ke sana, masih ngurusin itu, ya dia nggak bisa mengembangkan potensinya sendiri dengan sepenuhnya gitu kan. Mm-mm. Gitu. Itu Ya menurutku tapi generasi sandwich muncul karena memang kultur Indonesia yang seperti itu, atau kemudian karena ada masalah lain, misalnya orang tuanya lah yang dulu nggak punya pekerjaan yang cukup baik, akhirnya jadi tergantung dengan anaknya, atau memang itu kultur yang harus kita terima sebenarnya? menurut gue kan bukan cuma soal ekonomi ya, kayak misalkan ya lo melahirkan anak lo untuk menjadi misalkan seorang tentara juga, Oke. untuk meneruskan generasi lo gitu. Itu Ya, ya. ya kita termasuk yang kayak gitu. Itu yang mungkin soal kultur juga sih, soalnya kalau kayak di Indonesia udah banyak sih yang kayak gitu ya. Banyak. Banyak gitu, dan gak cuma ekonomi doang kayak gitu tuh. Oke, baik. Lulu, kita udah 1 jam ngobrol, udah banyak yang tadi lu ceritain. Basar, Rizdo, ada yang mau lu tanyain lagi nggak yang mau korek dari Lulu? Nggak ada. Tapi aku keinget tadi satu sebenarnya. Apa? Lulu tuh dulu punya unit bisnis, dia namanya Ken Dedes. Nah, Oke. Ken Dedes, aku nggak tahu nih, Ken Dedes itu kan dia kayak, yang aku lihat, dia tuh merawat budaya itu lewat pakaian-pakaian Kain. khas gitu, kain gitu loh. Nah, coba ceritain lu, apa tuh lu? Ya, jadi Ken Dedes itu gue sama temen gue sih gitu. Jadi kita memberdayakan UKM lokal lah. Jadi kainnya kita ambil ya dari berbagai daerah penenun atau pembatik lokal gitu. Sekarang lagi vakum sih gitu, karena partner gue juga habis melahirkan gitu. Jadi masih butuh di reshape lagi bisnisnya. Tapi ya Kenapa waktu itu milih namanya Ken Dedes lo? filosofinya aja gue suka. Ya itu. Filosofi Ken Dedes itu sendiri yang sebagai ya perempuan yang menentukan jalurnya sendiri lah menurut gue. Dan dia kan sebagai Prajna Paramita kan. Oh, siap. Betul. Sosok Jadi, yang ya. Jadi Yok, aku mau bilang sama Iyok sebenarnya. Jadi Yok, nggak salah, nanti kita harus ketemu sama Luna kalau udah beres COVID, kita makan. Oh, siap. Kantor gue dekat sih sama dia. Dekat ya? Oh ya? Di mana? SU? Oh, ya ampun, gue kalau makan ke sana. Nah, siap. Ya, berarti kapan-kapan kalian harus ketemu lah. Lo gue kirain di Bandung loh. Enggak, Jakarta. Oke, Jadi, Rizdo, Basar ada lagi? Enggak, cukup. Oke, siap. Lulu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sejamnya di weekend ini di tengah pandemi. Sukses terus, terutama buat cita-citanya sebagai wali kota Magelang perempuan pertama, yang mungkin akan terwujud beberapa tahun lagi. Buat teman-teman vokal, pantengin terus vokal channel. Nanti kita akan kedatangan tamu yang menarik juga. Jangan lupa subscribe. Selamat siang teman-teman. Dah.